Kak Nur Fitri. Dengeran nggak ya suara aku? Kedengeran, Kak. Mulai ya. Udah pada on kamera semua ya? On kamera aja boleh. Ntar aja kalau udah deket. Slide-nya. Mulai nih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Siang ini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai sistem kardiovaskular yang akan disajikan oleh kelompok 3. Adapun anggota-anggotanya yaitu Anissa Sevimalinta, Nur Fitriani, saya sendiri, Elizabeth Sainyakit, Rizka Nazila, Prahestu Listia Perdana, Nabila Ernita, Ganjar Sabila Fitria, Sahdanur, Soliha, Novi Kurniawati, Febrianti, Alfitri Nurila, Anggit Gunawan, Mutiara Yolanda Pratiwi, Melva Zuita Romasta, Intan Kurniasari, Tri Supratiningsih, Febi Sintia, Rahmat Amin Tanjung. Baik, kita langsung aja ke presentasi pertama yang akan disajikan oleh Anissa Sevimalinta. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi jantung. Di sini ada struktur jantung, yaitu ada aorta, arteri pulmonaris kiri dan kanan, atrium kiri dan kanan, vena pulmonaris kiri dan kanan, ventrikel kiri, ventrikel kanan, vena cava superior dan vena cava inferior. Next, Kak. Nah, di sini jantung itu terbentuk seperti pir atau kerucut, seperti piramida terbalik dengan apex atau superior posterior ICS 2 berada di bawah dan basis anterior inferior ICS 5 berada di atas. Nah, pada basis jantung itu terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada atau kafum toraks sebelah kiri yang terlindungi oleh costae, tempatnya pada mediastinum. Nah, untuk mengetahui denyutan jantung, kita dapat memeriksa di bawah papila mamae 2 jari setelahnya. Next, Kak. Nah, di sini ada letak batas jantung. Kita bisa lihat dari gambar, jantung kita itu terletak di dalam mediastinum medius dan diliputi oleh perikardium 2/3 bagian terletak di sebelah kiri dari bidang median dan 1/3 bagian terletak di sebelah kanan dari bidang median. Nah, berat jantung pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Berat pada laki-laki 280 sampai 340 gram, sedangkan perempuan itu 230 sampai 280 gram. Sedangkan panjangnya 11 sampai 12 cm, lebar transversalnya 8 sampai 9 cm, diameter anteroposteriornya 5 sampai 6 cm, volume jantung sekitar 225 sampai 250 cc. Selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Nur Fitriani. Baik, yang selanjutnya adalah bagian dari jantung, ada perikardium. Perikardium itu merupakan kantung pembungkus jantung dan pembuluh besar yang terdiri dari jaringan fibroserosa. Ruangan antara perikardium dan lapisan jantung berisi cairan. Jantung juga dikelilingi oleh kafum perikardium yang terdiri dari perikardium visceralis dan perikardium parietalis. Batas-batas dari perikardium itu juga ada 4, ventral yaitu struktur di mediastinum anterior, dorsal mediastinum posterior, lateral pleura mediastinalis, dan caudal pleura diafragmatica. Next, Kak. Untuk bagian kiri, garis yang ditarik dari ictus cordia di spatium intercostalis 5, satu jari medial dari medioclavicular line kiri ke craniomedial sampai pada cartilago. Coste 2, 1-2 cm di sebelah kiri dari tepi sternum. Untuk batas kaudal, sesuai dengan garis yang ditarik dari batas kaudal kanan melalui perkatan processus sipoideus pada corpus sterni lalu menuju ictus cordis.
Selanjutnya, untuk struktur jantung akan dibacakan oleh Kak Elizabeth. Silakan Kak Elizabeth. Ya, untuk bagian struktur jantung ada 3 bagian. Yang pertama bagian struktur jantung luar yang terdiri dari pada permukaan jantung dikenal apex. Apex adalah ujung jantung yang disebut di cordis. Yang kedua basis, bagian tumpul jantung terletak berlawanan dengan apex. Terdapat atrium kiri, sebagian atrium kanan, sebagian proksimal pembuluh darah besar. Yang kedua, margodexter. Margodexter itu berbentuk arkus dari vena cava superior sampai ke vena apex cordis. Tepinya tajam, disebut juga sebagai marco acutus. Yang kedua, marco sinistra, bertugas menerima darah yang mengandung oksigen dan paru-paru melalui vena paru-paru. Struktur bagian tengah terdiri 3 lapisan. Lapisan epikardium, miokardium, dan endokardium. Selanjutnya, Kak. Epikardium adalah lapisan yang paling luar. Epikardium adalah selaput yang terdapat di jaringan ikat dan jaringan elastis. Ia menutupi miokardium dari luar dan mengandung banyak jaringan lemak. Yang kedua, miokardium, lapisan bagian tengah. Bagian terbesar dan dibentuk oleh serabut-serabut otot jantung. Yang ketiga, lapisan endokardium atau lapisan yang paling dalam. Selaput dinding halus yang meliputi dinding dalam ruang jantung yang terdapat lapisan endotel dan jaringan ikat yang mengandung serabut elastis dan otot polos. Lipatan endokardium disebut juga sebagai katup jantung. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya dibacakan oleh Kak Rizka Nasila. Baik, selanjutnya struktur bagian dalam. Ya. Selanjutnya aku jelasin struktur bagian dalam jantung. Terdapat 4 bilik kamar jantung, yaitu atrium dexternal, atrium sinister, ventriculus sinister, ventriculus dexternal. Terdapat katup jantung. Spektrum memisahkan kamar kanan dan kiri. Yang pertama atrium kanan dan atrium kiri, keduanya dipisahkan oleh spektrum interialis. Ventrikel kanan dan ventrikel kiri, keduanya dipisahkan oleh spektrum ventriculiaris. Next, Kak. Ventrikel kanan yang menyembunyikan darah ke arteri. Atrium berfungsi menampung darah yang datang dari vena dan bertindak sebagai penampung, sementara sebelum darah kemudian dikosongkan ke ventrikel atrium lebih tipis dibandingkan dengan ventrikel. Ventrikel kiri bertanggung jawab atas terjadinya denyut aspes atau titik pukulan maksimum PMI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Prahestu. Terima kasih, Bu. Ya, bagian-bagian dari jantung. Bagian dari jantung ada 2. Pertama, basis cordis. Itu adalah bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar dan dibentuk oleh atrium sinistra dan sebagian oleh atrium dextra. Kemudian yang kedua, apex cordis. Itu bagian bawah jantung berbentuk puncak kerucut tumpul. Kemudian permukaan jantung atau facies cordis, yaitu pertama facies sternocostalis. Itu permukaan menghadap ke depan berbatasan dengan dinding depan toraks, dibentuk oleh atrium dextra, ventricle dextra, dan sedikit ventricle sinistra. Kemudian facies dorsalis. Itu permukaan jantung menghadap ke belakang berbentuk segi 4 berbatas dengan mediastinum posterior, dibentuk oleh dinding atrium sinistra, sebagian atrium sinistra, dan sebagian kecil dinding ventricle sinistra. Kemudian facies diafragmatica, permukaan bagian bawah jantung yang berbatas dengan centrum tendinium diafragma dibentuk oleh dinding ventricle sinistra dan sebagian kecil ventricle dextra. Next, Kak. Ya, tepi jantung atau margo cordis itu ada 2, yaitu margo dextra. Bagian jantung tepi kanan membentang mulai dari vena cava superior sampai ke apex cordis. Kemudian margo sinistra itu bagian ujung jantung sebelah tepi membentang dari bawah muara vena pulmonalis sinistra
inferior sampai ke apex cordis. Alur permukaan jantung sulcus atrioventricularis mengelilingi batas bawah basis cordis. Sulcus longitudinalis arterior dari celah arteri pulmonalis dengan auricula sinistra berjalan ke bawah menuju apex cordis. Kemudian sulcus longitudinalis posterior dari sulcus coronaria sebelah kanan muara vena cava inferior menuju apex cordis. Selanjutnya dibacakan oleh Kak. Suaraku kedengeran nggak, Kak? Kedengaran. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium dextra terdiri dari rongga utama dan auricula di luar, bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. Muara atrium kanan terdiri dari vena cava superior, kemudian vena cava inferior, sinus coronarius, osteum atrioventricular dextra, kemudian sisa fetal atrium kanan, yaitu fossa ovalis dan annulus ovalis. Ventricle dextra berhubungan dengan atrium kanan melalui osteum anterioventrical dextrum dan dengan tractus pulmonalis melalui osteum pulmonalis. Dinding ventrikel kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan, yaitu terdiri dari valvula tricuspidal, kemudian valvula pulmonalis, lalu atrium sinistra terdiri dari rongga utama dan auricula. Ventricle sinistra berhubungan dengan atrium sinistra melalui osteum atrioventricular sinistra dan dengan aorta melalui osteum aorta, yaitu terdiri dari valvula mitralis, kemudian valvula semilunaris aorta. Next. Next, Kak. Next, Kak. Oke, untuk katup jantung, itu ada katup trikuspid, kemudian katup pulmonal, katup aorta, katup mitral. Katup jantung memungkinkan darah hanya mengalir ke satu arah dalam jantung. Ada 2, yaitu katup atrioventricularis, katup tricuspidalis, katup mitral atau bicuspidalis, kemudian katup semilunaris, ada katup pulmonaris dan katup aorta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Ganjar. Ya, katup tricuspid berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Katup tricuspid berfungsi mencegah kembalinya aliran darah menuju atrium kanan dengan cara menutup pada saat kontraksi ventrikel. Sesuai dengan namanya, katup tricuspid terdiri dari 3 daun katup. Lalu ada katup pulmonal. Darah akan mengalir dari ventrikel kanan melalui truncus pulmonalis sesaat setelah katup tricuspid tertutup. Truncus pulmonalis bercabang menjadi arteri pulmonalis kanan dan kiri yang akan berhubungan dengan jaringan paru kanan dan kiri. Pada pangkal truncus pulmonalis terdapat katup pulmonalis yang terdiri dari 3 daun katup yang terbuka bila ventrikel kanan berkontraksi dan menutup bila ventrikel kanan relaksasi, sehingga memungkinkan darah mengalir dari ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis. Katup bicuspid atau katup mitral mengatur aliran darah dari atrium kanan menuju ventrikel kiri seperti katup tricuspid. Katup bicuspid menutup pada saat kontraksi ventrikel. Katup bicuspid terdiri dari 2 daun katup. Lalu ada katup aorta. Katup aorta terdiri dari 3 katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup ini akan membuka saat ventrikel kiri berkontraksi sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Sebaliknya, katup akan menutup pada saat ventrikel kiri relaksasi sehingga mencegah darah masuk kembali ke ventrikel kiri. Pembuluh darah yang terdiri dari
arteriole, kapiler, dan venula, serta vena merupakan pipa darah di mana di dalamnya terdapat sel-sel darah dan cairan plasma yang mengalir ke seluruh tubuh. Pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke jaringan serta organ-organ di seluruh tubuh dan sebaliknya. Arteri atau arteriol dan kapiler mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sebaliknya, vena dan venula mengalirkan darah kembali ke jantung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Sahdanur. Katup jantung dan suara jantung. Katup jantung memungkinkan aliran darah satu arah dan mencegah aliran kembali, yaitu regurgitasi atau backflow. Suara jantung didengarkan dengan akultasi, terjadi oleh karena getaran penutupan katup dan getaran turbulensi aliran darah. Next, Kak. Bunyi jantung. Bunyi jantung terbentuk sewaktu katup arterioventrikular dan katup pulmonalis dan katup aorta tertutup. Bunyi jantungnya ada dua, yaitu yang pertama bunyi jantung 1 saat katup arterioventrikular tertutup, dan bunyi jantung yang kedua saat katup pulmonal dan aorta tertutup. Kemudian struktur jantung. Struktur jantung, dinding ventrikel kiri lebih tebal daripada ventrikel kanan karena overload atau beban yang harus dilawan. Ventrikel kiri dibandingkan ventrikel kanan lebih besar. Sirkulasi koroner untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrien otot jantung. Kemudian selanjutnya. Sirkulasi koroner. Sirkulasi koroner merupakan sirkulasi darah yang mendarahi otot jantung. Pembuluh-pembuluh darah ini disebut dengan pembuluh koroner. Membentuk suatu sirkuit yang merupakan bagian dari sirkulasi sistemik, yang merupakan pembuluh-pembuluh pribadi. Fasa pivata bagi jantung. Perbedaan dengan pembuluh-pembuluh umum, fase pubrika pada sirkulasi sistemik. Sirkulasi koroner merupakan sirkulasi penting karena hampir 5-10% dari seluruh volume darah yang dipompakan oleh jantung akan mengalir masuk ke dalam sirkulasi ini. Adanya gangguan dalam sirkulasi koroner akan menyebabkan penurunan fungsi bahkan kematian pada otot jantung. Pembuluh-pembuluh koroner, sirkulasi koroner terdiri dari arteri koronaria, yaitu arteri yang berasal dari aorta yang menuju jantung, miokardium, dan vena cordis, yaitu vena yang membawa aliran balik dari otot jantung untuk kembali ke atrium kanan jantung. Arteri koronaria kanan dan kiri berasal dari kedalaman kantong-kantong pada sisi kiri dan kanan katup-katup aorta, merupakan suatu benjolan pada pangkalnya yang disebut bulbus aorticus dan sinus aorta atau sinus aorticus falsata. Jadi arteri koronaria merupakan percabangan pertama dari aorta sebelum pembuluh darah besar ini mendistribusikan darah yang dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh. Arteri koronaria kiri berasal dari sinus aorticus kiri, sedangkan arteri koronaria kanan berasal dari sinus aorticus kanan. Selanjutnya, Kak. Arteri koronaria kiri utama berfungsi memasuk darah ke sisi kiri otot jantung, ventrikel, dan atrium kiri. Arteri koroner kiri utama kemudian bercabang membentuk arteri left atrial descending yang berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Arteri koronaria kanan bertugas untuk memasuk darah menuju ventrikel kanan, atrium kanan, sinoatrial atau atrioventrikular. Arteri koroner kanan bercabang menjadi arteri right posterior descending dan arteri margin akut. Selanjutnya, Kak Novi. Vena-vena jantung, sebagian besar vena-vena pada dinding jantung juga berjalan menuju permukaan otot jantung, yaitu vena cordis magna, vena cordis parva, vena cordis media, vena marginalis sinistra, dan vena-vena posterior ventrikel kiri. Vena-vena ini kemudian menuju sinus coronarius yang terletak pada permukaan belakang alur
atrioventrikular kiri. Sinus coronarius bermuara ke dalam atrium kanan melalui lubang keluar berkatup di permukaan dalam atrium yang disebut ostium sinus coronarius the base. Vena-vena yang lebih kecil seperti vena cordis minimi, vena ventriculi dextri anterior berjalan dari dinding jantung langsung bermuara ke dalam atrium kanan. Jenis sel pada jantung. Ada dua jenis sel pada jantung. Yang pertama, sel-sel miokardium sebagai sel kontraktil dan sel-sel automatik atau sel pacu atau pacemaker untuk pembentukan impuls. Automatic cell atau sel automatik mengatur kontraksi sel-sel miokardium dengan memunculkan rangsangan listrik. Selanjutnya. Sistem konduksi atau hantaran jantung berasal dari derivat miokardium yang menjadi satu neuromiokardium pada jantung itu sendiri. Saraf simpatis dan parasimpatis hanya mengatur ritme dan kekuatan kontraksi saja dengan cara memperlambat dan mempercepat frekuensi denyut jantung. Bagian-bagian sistem konduksi yaitu nodus sino-atrial, merupakan tonjolan di atrium dexter tep kanan muara vena cava superior. Kontraksi otot jantung ditimbulkan oleh impuls menuju impuls yang dikeluarkan oleh nodus, impuls yang dikeluarkan oleh nodus ini sehingga superior nodus sino disebut sebagai pacemaker. Impuls diteruskan melalui serabut-serabut pada dinding atrium menuju ke nodus atrium ventrikular. Nodus atrioventrikular terletak di dorsocaudal septum interatriala, dekat muara sinus coronarius menuju fasciculus atrioventricular, bundle of His. Bundle of His berjalan di septum interventricular pars membran area dan pecah menjadi crus sinister dan crus dexter di kiri dan kanan. Septum interventricular pars muscularis. Purkinje fibers. Anyaman yang berada pada endokardium menyebar pada kedua ventrikal. Sifat jantung. Sifat jantung. Sifat jantung. Sifat jantung. Automatically mampu menghasilkan aksi potensial, reaktor dan spontan. Excitability, kemampuan merespon rangsangan listrik dengan mengeluarkan aksi potensial. Cognitivity, meneruskan rangsang. Ritmicity, berirama, berkontraksi, energi kontraksi jantung diperoleh dari metabolisme aerobik dengan memecah glukosa asam lemak. S-anode sebagai pusat pacu jantung ke seluruh miokardium. Kontraksi otot jantung. Kak Feby gantian ya. Iya. Lanjut Kak Al. Kontraksi otot jantung. Jantung dapat berkontraksi hanya merangsangkan hormonal atau saraf. Perjalanan impuls listrik S-anode atrium, internodal pathway, AV node, AV bundle of His, serabut Purkinje, lalu ke miokardium. Vena cava superior bermuara ke dalam atrium dexter setinggi perlekatan postet 3 kanan pada sternum di dorsal kanan dari pangkal aorta ascendens. Dibentuk dari gabungan brachiocephalica dextra dan sinistra. Lanjut Kak. Slide-nya. Vena cava superior bermuara ke dalam atrium dexter setinggi perlekatan postet 3 kanan pada sternum dorsal kanan dan pangkal aorta ascendens. Dibentuk dari gabungan brachiocephalica
brachiocephalica dextra dan sinistra. Vena subclavica sinister, vena jugularis interna sinister, lalu ke vena brachiocephalica, kemudian ke vena cava superior. Aorta thoracalis, aorta ascendens, lalu ke arcus aorta, aorta descendens, lalu ke arteri thoracalis, ke arteri abdominalis. Sirkulasi paru. Sistem sirkulasi sistemik dimulai ketika darah yang mengandung banyak oksigen yang berasal dari paru dipompa keluar oleh jantung melalui ventrikel kiri ke aorta. Selanjutnya ke seluruh tubuh melalui arteri-arteri hingga mencapai pembuluh darah yang diameternya paling kecil. Kapiler melakukan gerakan kontraksi dan relaksasi secara bergantian yang disebut dengan vasomotion, sehingga darah mengalir secara intermittent. Dengan aliran yang demikian terjadi pertukaran zat melalui dinding kapiler yang hanya terdiri dari selapis sel endotel. Ujung kapiler yang membawa darah teroksigenisasi disebut arteriol, sedangkan ujung kapiler yang membawa darah teroksigenisasi disebut venul. Terdapat hubungan antara arteriol dan venul yang berbentuk seperti anyaman. Ada juga hubungan langsung dari arteriol ke venul melalui arteri vena anastomosis. Sirkulasi sistemik. Sistem sirkulasi pulmonal dimulai ketika darah yang terdeoksigenisasi yang berasal dari seluruh tubuh yang dialirkan melalui vena cava superior dan vena cava inferior kemudian ke atrium kanan. Meninggalkan jantung kanan melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru kanan dan kiri. Di dalam paru, darah mengalir ke kapiler paru di mana terjadi pertukaran zat dan cairan, sehingga menghasilkan darah yang teroksigenisasi. Oksigen diambil dari udara pernapasan. Darah yang terorganisasi ini kemudian dialirkan melalui vena pulmonaris menuju ke atrium kiri dan selanjutnya memasuki ventrikel kiri melalui katup mitral. Darah dari ventrikel kiri kemudian masuk ke aorta untuk dialirkan ke seluruh tubuh dan dimulai lagi sirkulasi sistemik. Pembuluh darah. Yang pertama ada arteri membawa darah. Oke, maaf ya Kak. Ya, lanjut Kak Anggit. Ya baik. Selanjutnya pembuluh darah. Pembuluh darah ini ada arteri sama vena. Arteri itu membawa darah menuju ke jantung. Vena membawa darah menuju ke jantung. Kemudian fisiologi vaskuler, darah mengalir melalui jaringan arteri, vena dan kapiler. Semua pertukaran gas dan bahan kimia antara darah dan cairan interstisial terjadi melalui bibir kapiler. Aliran darah yaitu darah dari aorta menuju ke arteri besar, kemudian dialirkan menuju arteri kemudian dialirkan ke buluran yang lebih kecil, selanjutnya ke arterioles, selanjutnya dibawa ke kapiler, selanjutnya dibawa venuela. Selanjutnya vena-vena lebih besar, vena cava superior dan inferior jantung. Next. Kemudian ada dinding vaskuler. Dinding vaskuler semua pembuluh darah kecuali kapiler terdiri atas 3 lapisan yaitu tuna interna. Tuna interna yaitu ada lapisan dalam yang mempunyai lapisan endotel dan basal. Kemudian tuna medica.
vena, tuna media. Selanjutnya tuna externa. Secara umum ini arteri lebih tebal dibanding vena, arteri lebih sering mengalami konstruksi dibanding vena. Yang di sebelah kanan itu jadi gambar dari potongan melintang arteri normal. Kemudian yang lebih pada lemaknya itu robekan titik arteri, kemudian kemungkinan lemak pada titik darah yang agak sempit. Kemudian yang sebelah kanan bawah pembuluh tersumbat oleh suatu bekuan darah. Next, lanjut ke Pak Mutiara. Sistem arteri. Arteri ada arteri elastik yang besar, arteri muscularis yang medium, dan arterioles. Vena memiliki sedikit otot polos daripada arteri dan arteriola. Tipis dan mudah melebar dan mudah kolaps. Terdapat katup-katup. Next, Kak. Kapiler. Kapiler, satu-satunya pembuluh darah yang dindingnya memungkinkan terjadinya pertukaran antara darah dan cairan interstisial. Prekapilaris sinister atau cincin otot polos, mengatur aliran darah menuju tiap kapiler atau anastomosis. Selanjutnya Kak Melva. Boleh dilanjut dulu, Kak. Nanti slide berikutnya baru Kak Melva. Lanjut aja. Oke. Kapiler terdiri dari sel-sel endotel. Garis tengah 4 dan 9 mikrometer. Oksigen dan karbon dioksida berdifusi keluar dengan menembus sel-sel endotel. Glukosa berdifusi melalui celah-celah atau pori-pori antar sel. Ada sistem sirkulasi kapiler. Seluruh organ dalam sistem tubuh tergantung pada proses homeostasis agar dapat melakukan fungsinya dengan baik. Homeostasis sistem kardiopulmonal terletak pada hubungan antar paru, jantung, dan sistem vaskular dengan tujuan pertukaran gas demi berlangsungnya metabolisme sel atau jaringan tubuh. Selanjutnya, Kak Melva. Sistem pembuluh kapiler. 1. Pembuluh kapiler atau sistemik atau sirkulasi mikro. Terdapat pembuluh darah antara sistem arteri dan vena sebagai saran transportasi pertukaran gas dan suplai nutrisi ke sel-sel tubuh. 2. Kapiler pulmonal. Terdapat pembuluh darah antara arteri pulmonalis dan vena pulmonalis sebagai saran pertukaran gas dalam alveoli paru antara darah dengan lingkaran luar melalui paru. Fungsi umum kardiovaskuler. Yang pertama, melayani kebutuhan jaringan, mengangkut nutrisi dan oksigen ke jaringan, mengangkut sisa metabolisme dari jaringan, mengangkut hormon ke sel target, memelihara lingkungan internal untuk kehidupan dan fungsi optimal sel. Selanjutnya, fungsi bagian kardio. 1. Memompa darah, jantung memompa darah, arteri transport darah di bawah tekanan tinggi ke jaringan, arteriol mengatur aliran darah yang menuju kapiler, pertukaran cairan nutrisi elektrolit hormon antara darah dan cairan interstisial. Venula mengalirkan darah dari kapiler ke vena sedang. Vena mengalirkan darah dari jaringan ke jantung. Reservoir darah terkendali. Volume darah di sistem kardiovaskuler 84% di sirkulasi sistemik. 64% di vena, 13% di arteri, 7% di arteriole dan kapiler sistemik. 16% sirkulasi paru dan jantung, 7% di jantung dan 9% di paru. Selanjutnya Kak Intan. Aliran darah jantung. Aliran darah jantung. Darah dari sirkulasi sistemik lewat vena cava superior dan inferior, kemudian mengalir ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan lewat katup tricuspidalis atau katup aorta ventrikel kanan, selanjutnya mengalir ke
truncus pulmonalis lewat katup, semilunaris pulmonal. Kemudian mengalir ke arteri pulmonalis kanan dan kiri. Kemudian mengalir ke paru-paru, lalu menuju vena pulmonalis kiri dan kanan. Lalu mengalir ke atrium kiri, lalu melewati katup mitral, ventrikel kiri, dan menuju aorta ascendens lewat katup semilunaris aorta. Ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke vena cava superior dan inferior. Next. Hemodinamik sistem sirkulasi. Siklus jantung mempunyai dua fase, yaitu fase diastolik dan fase sistolik. Fase diastolik yaitu ventrikel kanan terisi darah dan atrium kanan. Ventrikel kiri terisi darah dari vena pulmonalis. Yang kedua adalah fase sistolik. Darah di ventrikel kanan dipompa ke dalam arteri pulmonalis menuju kapiler paru untuk proses oksidasi. Darah dari ventrikel kiri pulmonalis dipompakan dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Siklus jantung, diastol atau relaksasi, yaitu fase pengisian darah. Fase pengisian cepat dan kontraksi atrium. Kemudian siklus yang kedua adalah siklus sistol atau siklus kontraksi, yaitu pengeluaran darah. Terjadi kontraksi isovolumik dan ejeksi cepat serta relaksasi isovolumik. Next. Kardiodinamik. Kardiodinamik tergantung pada dua hal, yaitu curah jantung dan cardiac output. Selanjutnya oleh Kakak Tri. Terima kasih Kak Intan. Kardiodinamik isi sekuncup atau struk volume, jumlah darah yang diejeksikan oleh satu ventrikel selama satu denyut atau pukulan pompaan. Pukulan sama dengan pompaan. Curah jantung, cardiac output, jumlah darah yang dipompa jantung selama 1 menit. Jadi cardiac output, stroke volume, X, heart rate atau denyut jantung selama 1 menit. Isi sekuncup dan curah jantung. Stroke volume atau diastolic volume and systolic volume atau SF, EDF, ESV. SV 130 ml sampai dikurangi 65 ml sama dengan 70 ml. Untuk cardiac output, stroke volume dikali heart rate sama dengan kayak 70 ml kali 70 per menit sama dengan 490 ml per menit. Sehari jantung bisa memompa 7.000 liter dan selama setahun kurang lebih bisa 2,5 juta liter. 60 tahun umur rata-rata manusia kurang lebih 150 juta liter. SP tergantung dari kontraktilitasi intriksi otot jantung. Derajat peregangan otot jantung sebelum kontraksi atau preload. Tekanan yang harus dilawan otot jantung untuk menyemburkan darah selama kontraksi atau overload. Next, Kak. Slide-nya next, Kak.
Kondisi lain yang mempengaruhi curah jantung yang meningkatkan cardiac output yaitu ada anxiety atau cemas, excitement, makan, suhu lingkungan tinggi, hamil tua, epinefrin, digitalis, histamin. Yang menurunkan cardiac output ada perubahan posisi dari duduk dan berdiri, aritmia, penyakit jantung, aliran dan tekanan. Itu adalah aliran sebanding dengan perbedaan tekanan darah yang mengalir dari area bertekanan tinggi menuju ke area bertekanan rendah. Selanjutnya, Kak Febi. Baik. Kak Febi suaranya nggak ada, Kak. Di mekanisme memastikan bahwa aliran darah ke jaringan atau udah ada belum, Kak? Udah ada belum, Kak? Masih putus-putus. Udah ada. Oh, udah ada, Kak? Oke, udah jelas-jelas. Iya. Regulasi atau pengendalian kardiovaskuler meliputi mekanisme hemostasis akan memastikan bahwa aliran darah ke jaringan atau perfusi membawa cukup oksigen dan makanan. Curah jantung akan sebanding dengan 1 aliran darah perifer, 2 perubahan respon terhadap faktor-faktor lokal, 3 kendali otonom, 4 pengaturan hormonal. Aliran dan tahanan meliputi syarat terjadinya sirkulasi, tekanan sirkulasi, tahanan perifer total, vaskular resistensi atau tahanan vaskuler, kekomponen terbesar dan tahanan perifer yang ditentukan oleh diameter pembuluh darah. Tekanan darah atau blood pressure sama dengan curah jantung dikali tahanan perifer total. Tekanan darah rata-rata atau mean arterial pressure sama dengan setengah kali tekanan sistol sampai tekanan diastol ditambah dengan tekanan diastol. Tekanan darah dapat berubah sesuai dengan curah jantung, tahanan perifer, dan volume darah. Next, Kak. Next, Kak, slide-nya. Tahanan perifer dipengaruhi oleh faktor lokal, kendali otonom, pengaturan hormon, viskositas darah, dan turbulensi darah. Hemostasis dan fungsi kardiovaskuler. Faktor mempengaruhi pengaturan koordinasi fungsi kardiovaskuler, yaitu lokal, sentral atau otonom, dan hormonal. Faktor lokal meliputi mempengaruhi pola aliran darah dalam anyaman kapiler sebagai respon terhadap perubahan kimia cairan interstisial. Faktor sentral dan hormonal meliputi faktor sentral memberi respon terhadap perubahan-perubahan tekanan arteri dan kadar gas darah. Faktor hormonal dapat membantu pada penyesuaian jangka pendek atau curah jantung dan tahanan perifer. Penyesuaian jangka panjang atau volume darah, curah jantung, dan transportasi gas. Terima kasih. Selanjutnya, Kak. Dibacakan sama rekan saya. Selanjutnya Bapak siapa itu? Pak Umar ya? Pak Umar dulu deh. Gimana, Kak? Nggak kedengaran. Pak Umar ada? Iya.
Perdarahan. Dalam waktu pendek terjadi peningkatan curah jantung, mobilisasi cadangan vena, yang ketiga vasokonstriksi perifer, pelepasan hormon yang meningkatkan retensi cairan dan pembentukan eritrosit. Shock. 1. Krisis sirkulasi akut, 2. Hipotensi, 3. Aliran perifer meningkat. 3 prinsip dasar fungsi kardiovaskuler. Yang pertama, aliran darah ke setiap jaringan dikendalikan berdasarkan kebutuhan jaringan. Kedua, curah jantung dikontrol terutama oleh keseluruhan kebutuhan jaringan. Dan yang ketiga, tekanan darah dikontrol oleh pengendalian aliran darah lokal maupun oleh pengendalian curah jantung. Terminologi, yang pertama superior atau kranial lebih ke arah atas, kepala inferior atau kaudal lebih ke arah bawah atau ekor, medial ke arah garis tengah, lateral lebih menjauh garis tengah, ventral atau anterior ke arah perut atau depan, dorsal atau posterior ke arah punggung belakang, dekstra ke arah kanan, dan sinistra kiri. Terima kasih presentasi dari kelompok sistem kardiovaskuler. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah presentasi hari ini. Dari kelompok 3 sudah selesai menyajikan materi mengenai sistem kardiovaskular. Semoga apa yang kita presentasikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan teman-teman yang juga nanti menonton videonya. Boleh ditutup ya, Kak Sipen? Kak Elizabeth? Boleh, Kak.